Saya secara pribadi juga sangat suka dengan dansa-dansa. Karena buat saya salah satu hiburan di saat sedang mumet. Kalau nonton bioskop pasti jajan belanja gitu. Tapi kalau dansa-dansi lupa gitu. Apalagi tadi melihat, aduh cantik pakai begini-begini. Itu kalau salah tendang kan kasihan kaki depannya. Udah begitu, itu tadi baru 4 lagu loh. Sebenarnya ada lagu kelima, Gugur Bunga tadi denger ya. Dari Yakin Ku Teguh gitu. Aduh. Udah pakai make upnya juga natural dan speechless ngomongnya ya, cantik-cantik banget. Saya juga mami cantik tapi sayang alisnya udah jatuh. Iya, tapi susah kalau udah melorotnya jauh. Karena waktu dia muda umur 26 ditato. Ditato tuh kan ternyata cakep banget ya, warna-warna army gitu kayak tentara gitu. Ya kan? Sekarang udah 85, jauh banget ya turunnya. Jadi dia kalau ke gereja hidupnya bukan ngapa-ngapain, nama es batu ditarik-tarik ke Tuhan tolong. Jadi buat ibu-ibu yang hadir hari ini tolong jangan ditato ya. Kalau ditato udah nggak ada pensil alis yang cocok. Pensil alis sekarang makin minimalis. Kalau pengen sempurna tinggal pakai spidol snowman. Tapi itu Mami Mongol. Yang hadir hari ini nggak begitu, masih utuh alisnya, astaga. Nggak ketahuan. Iya bener ya, temen Mongol juga begitu. Sekarang dia apa namanya, sulam ya, sulam alis. Ternyata sulam alis itu mahal banget ya. Nggak ada yang 300, 4 juta loh itu. Itu 4 juta, kenapa nggak diobras aja? Diobras lebih murah loh, itu meter. Ada di pintu air 4 nomor 1B tempat obras alis. 1 meter hitungannya per 4, jadi 4 ibu-ibu semeter tuh cuman 3.000 doang. 3 jutaan 4 orang kan bisa patung-patungan kedip-kedipan. Mau warna apa juga ada di dia. Warna bata ada. Jadi menikmati hidup di ibu kota Jakarta ini ya, kalau nggak dibuat lucu kita bisa stroke mendadak, betul? Ya kan? Serba salah, apalagi kalau kayak Mongol muka jelek begini susah ngaku, Pak. Kita mau bilang kita stand up komedi termahal, orang bilang kenapa mukamu nggak dirombak, Mongol? Kan duitnya banyak, lu stand up komedi termahal, lu deket dengan dokter Tompi, lu punya sahabat banyak di Senopati area untuk permak muka kan bisa. Cuman saya kenapa nggak mau? Karena saya tahu Tuhan tuh tahu Mongol pesek gitu. Dari muka Mongol ini yang jelek kan hanya hidung, Pak. Kan muka udah Mongolian banget, Pak. Hidung yang agak ya sedikit nempel gitu, nggak dibuat tapi kayak ditiup sama Tuhan. Nempel dia. Jadi kalau pakai kacamata per detik tuh suka jatuh ke bawah. Kayak orang di Mangga Dua, ya lu beli apa lu? Jadi akhirnya, tapi kalau orang Mongol kenapa nggak dirubah? Ya karena saya nggak mau ngerubah. Karena orang ganteng banyak di Indonesia. Tapi paling banyak ada di mana? Di dalam penjara. Karena orang ganteng modal jas bisa nipu. Kita yang udah artis termahal susah. Gak ada yang percaya, Pak. Saya putra daerah dari Sulawesi Utara, main film terbanyak. Saya sudah membintangi 41 film layar lebar, Pak. Dari 41 saya 7 jadi cowok, Pak. 34-nya saya jadi bencong, Bos. Gak apa-apa, yang penting duit masuk, iya. Kan yang dicarinya duit. Sekarang lu jadi bencong dapat 150 juta, masa ditolak? Orang duit gope aja kita pungut. Jadi kalau orang marah, kenapa lu jadi bencong? Ya biarin aja, penting gua artis. Daripada lu ganteng-ganteng ternyata germo. Jadi nggak usah ribet ngadapin hidup tuh, santai. Makan hantem aja semuanya, nggak usah ketakutan. Ibu-ibu nih paling ribet makan, nggak boleh itu, nggak boleh itu, hantem aja selama sesuai dengan akidah, gas. Nggak boleh Pak Mongol. Pak Mongol kan Kristen, jangan makan babi Pak Mongol. Kita kenapa nggak boleh makan babi? Karena babi mengandung cacing pita. Nah siapa yang lihat pitanya gitu? Di perkara cacing pita aja sampai ketahuan lo ngadep mana pitanya. Ya kita kan nanya kenapa nggak boleh? Karena cacing pita itu Pak Mongol dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacing pitanya nggak mati. Saya bilang sama dokternya, tapi kan babinya dikunyah Pak, putus cacingnya. Mati juga tuh cacing. Kenapa? Karena neneknya Mongol, amak saya itu dari Cina. Itu tanggal 11 November tahun 1912.
Dia dari Cungko, dari Beijing masuk petak 9 itu tanggal 11 November 1912. Meninggal 106 10 hari. 28 dokter yang pernah memeriksa dia udah meninggal duluan. Jadi bayangkan 106, dia nyampe Jakarta, Indonesia zaman perang. Dia lagi buang air di kota, tahu ada bom jatuh, nggak cebok, dia lari ke condet, Pak. Orang zaman dulu, Pak, nggak ada cuci tangan pakai detol. Dengan menggunakan detol 99,9% kuman mati. Dulu mah bang ada sabun kesehatan dulu, cuman Asepso. Baunya kayak bau anjing nggak mandi tuh sabun. Tapi nggak ada yang mati. Kita tuh jadi ribet karena perkara simpel. Nggak boleh makan nasi putih. Sekarang hotel banyak sudah menyediakan nasi merah karena alasan nasi putih gula dan karbo tinggi. Disuruh ganti dengan nasi merah karena gula dan karbo rendah, seratnya tinggi. Kita jadi ribet, padahal nasi yang paling enak itu nasi kuning, Pak. Nasi putih, nasi merah, enak nasi kuning karena udah ada ayam sepotong, ada perkedelnya, ada telurnya. Nggak ada orang meninggal gara-gara nasi, Pak. Orang meninggal memang waktunya meninggal, Pak. Itu bener nggak? Bener. Kenapa kita harus ribet dengan makan selama itu sesuai dengan akidah? Gas. Temen Mongol di dunia artis, aduh, mau ke rumah dia harus cuci tangan dan cuci kaki. Sekarang usia 42, bibirnya udah bengkok, udah kena stroke. Lah gue bro masih santai. Tadi gue kesini pakai Gojek, di lampu merah di Harmoni. Ih, Mongol kok naik Gojek? Yang mau langsung bilang lah duit gue situ yang repot. Yang penting kan berliannya besar. Iyalah bro, tapi apakah asli hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Jangan dipercaya, tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Rantai kongguan rose gold, rantai regal gold, kurang gede apa kalau dipakai di leher. Tapi hati-hati, segera bawa tisu karena kalau dia kena keringat meleleh hijau di leher. Tapi nggak apa-apa. Apalagi sekarang ya, laki-laki dituntut harus six pack. Semua olahraga dilakuin, berenang, nge-gym. Padahal idaman cewek Jakarta adalah cowok buncit. Karena cowok six pack dari 182-nya ngondek. Banyak cowok jalannya keker. Ame siapa bro? Boleh dipanggil Cin, dia nengok siapa? Ya jadi. Jadi jangan percaya sama cowok six pack, cari yang buncit seperti Mongol. Idaman para wanita, karena masuk warteg jadi, Taichan pun jadi, Tony Romas pun jadi. Tapi kalau lu pacaran sama cowok six pack, peliknya nauzubillah. Iya kan, masak nasi aja ditanya airnya pakai apa, ngoseng telurnya pakai apa. Iya kan, sedangkan kalorinya aja ditanya apalagi harganya. Kalau sama Mongol mah jadi makan di mana aja, yang penting bayarannya sesuai. Ya kan, tapi mau nyari lihat bagaimana cowok-cowok itu tajir atau enggak, lihat dari dikasih menu. Kalau dia buka dari halaman terakhir berarti cowoknya gembel. Karena apa? Karena halaman terakhir paling murah dari semua bayarannya. Karena kalau halaman depan, wih sup asparagus, pindah agama 5 kali dia baru kebeli. Tapi kalau di belakang kan aqua, teh manis, bakwan, apa gorengan pisang, wah 40.000 nih bisa. Oleh sebab itu kalau buat pacaran di Jakarta Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau nyari menantu, apalagi di Senayan City Pak, Anda tahu pintu utama sebelah kirinya Burberry Pak, sebelah kanannya Gucci, depan kita Bottega, sampingnya Balenciaga Pak. Hilang ginjal cuman kebeli dompet Pak, serius Pak. Di Senayan City BH mereknya Victoria's Secret dan La Senza Pak. BH nya aja ada 500.000 belum isinya Pak. Jadi wajar kalau sekarang banyakkan malam minggu cowok dan cowok. Mereka normal Bapak Ibu. Jangan dituduh kalau ada cowok sama cowok terus dibilang wah ini nggak normal. Ya, itu orang-orang normal karena mereka lebih enak pacar jalannya sama cowok. Karena kalau jalan hanya sama cowok nongkrongnya Starbucks.
Kalau kita gandeng cewek, dia masuk Plaza Indonesia, pintu sebelah kanan itu langsung sebelahnya Starbucks dan Richard Mille. Nggak ada jam dinding Seiko di situ. Jam tangannya 15 M. Itu ginjal berapa puluh orang baru kebeli. Jadi kalau mau pacaran, cari pacar yang mau diajak ke Monas, atau cari yang ajak ke Ragunan. 4.000 masuk, nongkrong pakai itu koran, 7.000 cukup. Pelit sih bukan sebenarnya, tapi kalau seandainya kita harus beli, aduh, mending di Atrium, Pak. Sini Gajah Mada Plaza lah, Alo Citraland, atau dan Mogot Plaza. Mau nonton, cari aja mall yang masih bioskopnya 21, bukan XX1. Karena 15.000 Senin Oman. Ya nggak apa-apa, film dari 2 tahun yang lalu, yang penting bisa nonton, ya kan? Kalau kita nonton nih malam minggu nih, kalau nggak percaya coba habis acara ini ke Plaza Senayan atau ke Senayan City atau Plaza Indonesia, nonton di premier 250.000 Pak, satu tiket, nggak dapat makan, cuma nonton doang. Mending di rumah bawa kursi. Jadi kalau ngadepin hidup tuh santai. Saya sampai hari ini jadi stand up comedian nggak pernah ribet, Pak. Saya diundang siapapun, saya stand up comedy termahal, terlaris, terkaya di Indonesia. Saya sampai hari ini kalau diundang orang nggak pernah ribet. Pak Mongol nanti bisnis ya Pak tiketnya? Ya kalau memang ada budgetnya gas. Tapi tolong buat yang hari ini suka naik pesawat bisnis, jangan sombong. Kadang orang kalau udah naik duduk di bisnis, kayaknya ngelihat orang yang duduk di ekonomi kayak benci banget gitu. Lihatnya begini. Ekonomi. Jangan sombong. Jatuhnya bareng. Itu kursi orang yang duduk kalau di pesawat. Ini kalau buat mau naik pesawat jangan mau kursi paling terakhir. Ya pasti dia berak nih. Dia yang masuk, kita yang mikir, Pak. Jadi kadang-kadang ya itulah Indonesia ya Pak ya. Indonesia tuh keponya di atas rata-rata. Udah mau berangkat, kadang-kadang mau berangkat sholat Jumat, mau ke gereja, ada yang ribut, kita masih belum berantem ya. Padahal harusnya udah berangkat ke gereja atau nggak jadi, karena memang kita kepo Pak. Prancis bom meledak, orang lari loh. Indonesia bom Sarina meledak, bukannya kabur Pak, numpuk di perempatan sambil lihat siapa yang tembak-tembakan, yang mana. Di polisi lagi pupuk, bukan tiarap nih. Yang mana bro, yang mana bro? Kepo. Saking keponya itu mobil polisi Malang di Jalan Tamrin. Di videonya ada tukang sate nyelonong sama bak-baknya, anak gerobaknya. Dan di video tukang satenya ngapain? Ngipas. Berarti ada yang mesen. Mungkin polisi lagi dan berjamaah, Pak, dua tusuk ya. Jadi abangnya kayak nggak ada dosanya gitu, dia ngipas gitu. Kagak takut mati gitu. Yang kedua, di mana kita terbukti kepo? Hanya bangsa kita yang nggak bisa dengar orang buang angin. Pak, orang bule di Bali jalan sambil kentut jadi. Kita kalau jalan pingin kentut minggir. Di pojok dipepet. Keringet dingin, dia nahan jangan punya. Di Amerika saya kemarin pergi, orang bule jalan, mereka tuh yang dianggap jijik tuh kalau nah itu jijik, tapi kalau dia kentut guys, goblok, kentut gua di depan, di belakang lagi. Kita nggak boleh Pak. Saya lagi di Senayan City Pak, urinoirnya 6 penuh, lagi pipis laki semua. Tahu-tahu di dalamnya bunyi put. Kita berenam nengok bareng-bareng, siapa ini? Dan di saat orangnya keluar, kita berenam bunyi bareng-bareng. Oh lu keponya ya Allah. Tobat loh, saya ampun kepo segitunya. Tapi mau gimana lagi. Ini sama juga ada yang paling terakhir buat saya, kebetulan stand up comedian paling berani di Asia nomor 1, di dunia nomor 2. Jadi di dunia ini ada 5 orang stand up comedy paling berani. 1 orang Rusia, baru 2 saya. Keberaniannya stand up di mana? Bukan stand up di depan presiden. Saya pernah stand up di 2 presiden, Pak SBY dan Pak Jokowi. Tapi keberaniannya karena saya stand up di orang mati Pak. Kacau acara ulang tahun saya udah sering banget Pak. Tapi ini di rumah duka Gatot Subroto saya datang melayat Pak.
sumpah demi Tuhan datang melayat, lagi ngantri mau ngucapin turut berduka cita, tahu ada MC dari belakang, dia lari ke depan. Kita akan dengarkan stand up komedi dari Momo. Saya langsung bilang, itu orang mati disuruh ngelawak Pak. Mongol pucat, bingung, pokoknya aduh gimana ya. Saya sampai nanya sama depan Mongol Ibu Maya Rumantir, beliau artis senior, pengalaman panggungnya banyak. Saya nanya sama beliau, Bu gimana? Ibu Maya Rumantir bilang, ayo kita nyanyi Ngol. Aduh jangan, takut jenazah hidup lagi. Saya jelek banget suaranya, jangan disuruh nyanyi, gua ajak ribut dia. Tahu-tahu istrinya ngomong begini, tolong hibur ya Mongol, nanti Oma transfer. Ih gua denger kata transfer nggak tahu bagaimana, tahu-tahu udah stand up bos. Dan saya dikasih kode kan, close, dikasih kode begini ya, udah selesai gitu. Saya langsung selesai, terima kasih, saya Mongol datengin keluarga, mohon maaf kalau kurang lucu, soalnya mendadak. Anak istrinya ngomong kamu lucu banget Mongol. Oma dari tadi nggak berhenti ketawa. Gue juga serius ketawa. Iya Mongol, lucu banget. Terus dia ngomong begini, semoga berkat Tuhan yang Oma kirim cukup buat Mongol ya. Mongol sebenarnya maksudnya ditransfer. Udah Mongol, ini buktinya lewat BCA, udah masuk 40 juta. Ini bayang 10 menit 40 juta, sekarang berapa menit? Ini siapa yang mau nambah ini? Aduh, berarti yang ulang tahun nih Bu Elsa. Serius Pak, Tuhan marah bahwa saya dibayar 40 juta. Saya kayak nggak ada dosa gitu ngomong sama keluarganya. Ah udah masuk, Pak makasih ya. Jangankan di sini, di kubur juga mau ngelikut. Serius Pak, saya nggak bohong, saya ikut ke San Diego dan saking dibayar 40 juta, Anda tahu saya duduk di mana? Di ambulans bersama peti mati. Ada videonya Pak, saya sama peti mati di dalam mobil Pak, anak istrinya di Alphard, saya di peti mati Pak, di depan lagi nyampe di San Diego kan portal ditutup. Pas kita wing 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 masuk, satpamnya langsung lihat ke kita kan, harus periksa dulu. Dia langsung buka portal, dia langsung pakai hati. Ternyata bapaknya Bang Mongol yang meninggal. Dibayangin Pak, dikirain bapak gue padahal 40 juta gua duduk di sini. Karena buat Mongol heping mengatur nagaraon. Ye cuan yo cien putong meyu cien tutong. Jadi mau acara apapun gua jabanin, yang penting duitnya masuk. Cuman satu acara yang sampai hari ini belum ada transferan, itu acara menghibur Pak Presiden. Saya stand up di depan Presiden, hari ini belum masuk bayarannya. Bingung mau nagihnya kemana. Apakah langsung kepada beliau, sekretariat negara, anaknya, pas pampres kemana, bingung nagihnya. Tapi orang nanya, terus kenapa diambil? Yang penting bisa foto bersama. Saya foto bersama dengan Pak Presiden udah 23 kali bos. Di semua rumah di kampung ada fotonya, sampai hari ini Pak Camat lewat rumah Mongol pasti diklakson cing cing cing. Jadi buat ibu-ibu cantik punya anak di rumah, didik mereka, semoga mereka berhasil. Saya nggak punya mama dari kecil, saya ditinggal mama usia 4 tahun. Papa saya meninggalkan mama saya di saat hamil 2 bulan. Menurut orang saya nggak akan sukses, tapi Tuhan dan kerja keras Mongol bisa membuat sukses. Gitu. Saya main sinetron, sudah 19 sinetron yang saya bintangi, tapi saya belum pernah jadi pemeran utama. Sinetron pertama yang Mongol bintangi, pemeran utamanya apa? Om Indro dan kawan-kawan. Judulnya Naik Enak Turun Oga, tayang di Antv. Saya ditelepon callingan jam 5 sore nyampe lokasi, saya jam 4 udah nyampe. Jam 8 malam nunggu kok belum dipanggil-panggil. Pemain yang lain udah pada pulang, Mongol belum dipanggil. Tahu-tahu jam 10 malam dipanggil, ayo bang make up. Make up. Nah emang saya jadi apa? Oh abang kan jadi kuntilanak. Cari di Google ada, kalau nggak percaya Pak, saking sakit hatinya ternyata saya jadi kuntilanak. Nggak ada dialognya Pak, cuma di atas oke war action. Cuma segitunya Pak, demi duit. Si
Sinetron kedua juga begitu, tapi sinetron yang paling fenomenal adalah sinetron yang bisa membeli Ferrari cash tanpa kredit. Judulnya Maija Pengen ke Mekah, berbarengan dengan tukang bubur naik haji. Saya beragama Kristen, diundang di sinetron Islam. Saya datang di lokasi, saya bilang sama sutradaranya, gua belum hafal Al-Fatihah, gua belum hafal ayat kursi, gua cuma bisanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutradaranya bilang, gak apa-apa Mongol, tenang aja, kamu tetap main. Mongol makin curiga, kok gua Kristen dimain di sinetron Islam. Saya nanya sama sutradaranya, judulnya apa Pak ini nanti? Oh, babi ngepet Pak Mongol. Ya kalau gua langsung mundur, pasti gua yang jadi babi. Pak, sinetron Islam yang main Kristen judulnya babi ngepet, pasti gua yang jadi babi. Gua mundur, gua nggak mau jadi babi. Sutradaranya bilang, tak usah Pak Mongol, yang jadi siluman babi Preti Asmara almarhumah. Oh, jadi Preti yang jadi siluman babi ya? Iya Pak Mongol, kamu tenang. Terus yang jadi babi ngepet Aldi Tahir Pak Mongol. Oh, jadi babi ngepet udah ada nih, siluman babi udah ada, berarti gua menang dong, pasti keren nih karakternya. Terus Mongol kayak nggak ada dosa, gua tanya, terus Mongol nanti ngapain? Oh, kamu gendong babi Mongol. Anda cari di Google Maija Pengen ke Mekah episode babi ngepet, saya gendong babi Pak. Gak ada dialognya karena lawan mainnya Sony Wow. Dia ngomong apa kita bingung, hah? Lu ngomong apa sih? Ayo jalan. Terus orang nanya, kenapa Mongol ambil kalau begitu? Gimana bos? Dibayarnya 30 juta, mas saya ambil, jangan 1 ekor sekandang juga gua gendong. 30 juta Pak. Selesai syuting gua beli Ferrari Gold cash. Mana mobilnya Mongol? Udah gua jual, nggak cocok sama muka. Soalnya gua udah punya Ferrari, nongkrong di Citos, keluar ibu-ibu, orang bengkel ya bang? Ya harus si goblok, gua orang bengkel, mobil gua dianggap orang bengkel. Susah Pak, muka jelek di Indonesia. Ini kayak begini, kolam renang ada orang kita masuk, langsung pindah tasnya, takutnya notice nih kayaknya. Nggak apa-apa, yang penting gua artis termahal. Kan? Dan luar biasanya yang berulang tahun bisa ngundang artis termahal tanpa ada pembicaraan honor. Biasanya harusnya sebelum perform udah masuk ya bang. Ini sampai sekarang belum ada, bingung dibayar berapa nih gue. Apa mahkota yang dikasih? Jadi ngadepin hidup santai, gak usah ribet. Besok saya ada acara pagi, terus sore harus balik ke Bali. Jadi menikmati hidup dengan indah. Saya nggak pernah ribet, orang mau bilang apapun, saya nggak pernah peduli dengan orang mau ngomong apapun, karena buat saya selama saya hidupnya bertanggung jawab, everything okay. Ya kan, pingin umur panjang nggak usah ribet. Bagaimana caranya supaya kita matinya lama? Budek obatnya. Karena Ama Mongol 106 karena dia budek Pak. Oma Mongol dari pihak mama meninggal umur 100 tahun. 2 jam setelah tiup lilin, ternyata Oma izin tidur, ternyata meninggal di dalam tidur tersebut. Nggak ngerepotin, nggak serangan, nggak meninggal. Jadi kita jam 8 malam bangun, Oma ternyata udah meninggal. Ama Mongol di Beijing 106 10 hari baru meninggal. Orang nanya kenapa lama meninggal? Karena dua-duanya budek Pak. Orang budek itu lama mati karena dipanggil sebelah aja dia nggak dengar, apalagi dipanggil yang di atas. Jadi mungkin yang di atas sudah manggil Ibu Yohana, Bu, woi Oma, Tante, nggak dengar Oma karena budek. Orang telolet yang nggak dengar, apalagi sangka kalah Allah jauh di atas. Apalagi malaikat Israfil niup, dia nggak dengar. Jadi mulai hari ini ibu-ibu cantik harus budek. Mau dengar omongan orang nggak akan pernah nyaman hidup kita. Biarinlah dia ngomongin apa, yang penting tetap jalan ke Monas ke depan, nggak mundur. Ya kan, karena prinsip orang-orang kan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kita kafilahnya, yang ngomongin kita bukan Mongol yang ngomongnya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Gua kafilahnya, lu jadi nyantai. Nih adik-adik kecil nih, paling terakhir nih, Ibu Elsa nih punya anak kecil.
Ada banyak nih adik-adik. Tolong kalau nonton film anak kecil dampingi mereka. Karena Indonesia kehilangan film anak kecil yang mendidik. Ya betul. Dulu kita ada si Unyil, ada Pak Raden yang selalu menasehati. Ya kan? Sekarang ada anak cucu-cucu kita disuruh nonton film Marsha and the Bear. Tuh anak umur 3 tahun gak ada temen orang. Temennya binatang semuanya, 2 serigala, ya kan, 2 kelinci, apalagi satu yang gede beruang. Saking nakalnya tuh serigala gotong-gotong ambulans lo lari. Kasihan lo, itu anak siapa nih anak, kayak pengen gua pites lo nih anak, sumpah. 3 tahun nakalnya, yang usubillah, serius lo. Itu baru Marsha, belum Dora. Ya Allah Bapak Surgawi, Dora adalah film anak kecil yang ngadarin anak kecil kelayapan dari sekarang. Anda pernah nonton Dora tidur siang? Nggak ada. Pernah lihat Dora makan siang? Nggak ada. Pernah lihat Dora bikin PR? Nggak ada. Dora kerjaannya mau kemanakah kita hari ini? Ini anak siapa? Kelayapan terus hari-hari. Udah gitu dia selalu nanya, rumah neneknya, nanya kita yang nonton, di manakah rumah nenek? Tanya bapak lu Dora, kita nggak saudara gitu. Ngeselin loh si Dora ini. Yang paling ngeselin tuh dia selalu kemana? Mau kemana kah kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Dia joget-joget. Dan kita kayak PA loh, ikut ke hutan, ke danau, ke pantai. Kita disuruh jawab, dan di saat kita jawab ke hutan, dia jawab tentu tidak, kita ke pantai. Kalau begitu kenapa nanya? Tuh Dora loh, di tengah hutan dia lagi jalan, ada siapa yang warna kuning tuh kayak kucing, apa? Swiper ya? Bukannya lari, dia nanya ada apakah di belakang Dora. Itu bukan bebek Dora, anak 6 tahun loh. Belum lagi SpongeBob. Ya Allah, lebih gila lagi itu film. Tinggal di dalam laut dengan kedalaman 150 meter. Namanya Bikini Bottom. SpongeBob dimarahin sama Tuan Krabs. Apa yang mereka lakukan sama Patrick? Masak air. Pak, di dalam laut air nyala, api nyala. Itu baru film anak kecil, belum lagu anak kecil. Anak kecil sekarang udah gak ada lagu anak kecil buat mereka. Dulu waktu zaman kita masih ada Puput Novel. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sekarang nggak ada. Anak kecil disuruh nyanyi, bila ku mati kau juga mati. Ini kan lagu ngutuk ya Pak ya. Ya kalau ada nyanyi, bila ku mati lu aja dulu. Mati ngajak Pak. Dan Anda nggak pernah sadar kita negara yang paling banyak lagu anak kecil paling aneh di dunia. Lagu pertama tahu burung kutilang. Di pucuk pohon cemara cempaka. Cemara. Cemara apa sih? Cemara. Burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Kita nyanyi bagian refnya. Mengangguk-angguk sambil mau beli burungnya. Saya beli burung kutilang Pak. 2 tahun saya pelihara, nggak pernah bunyi trilili. Nggak ada burung kutilang bunyinya trilili, nggak ada. Nggak ada burung kutilang bersiul-siul sepanjang hari. Mati tuh burung. Mati tuh burung serius. Sama juga dengan lagu apa? Balonku ada 5. Sama juga dengan lagu apa? Pelangi. Mongol mau nanya, berapa warna pelangi? Berapa warna pelangi? 7. Kita nyanyi lagu anak Indonesia. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau. Abis. Cacat pelangi Indonesia. Cuma 3 warna, merah, kuning, hijau. Sama kayak balon. Warna pertama warna merah. Yang lagu balonku. Warna apa warna pertama? Warna apa? Merah. Anda kalau mulai dari warna merah, balonnya jadi 6. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Udah berapa? Yang meletus 6. Berarti yang buta huruf kita nyanyi. Tapi yang benar warna apa? Hijau. Kuning, kelabu. Yang meletus warna apa? Hijau. Hijau.
Tabung gas warna apa? Hijau. Jadi kalau di rumah tabung gasnya hijau, ganti, takut meledak. Ganti ungu. Orang balon aja meledak, apalagi tabung gas. Aduh, bintang kecil di langit yang, coba lihat atas, warna apa? Hitam. Buta warna kalau kita bilang itu biru. Tapi yang benar adalah di langit yang tinggi. Yang nyanyi yang salah, nggak ada malam langit biru, butek benernya. Ada 78 lagu anak kecil yang ajaib di Indonesia. Tapi ya nggak apa-apa lah, sebatas hiburan ya kan. Stand up depan presiden, stand up paling berat. Tetapi ya begitulah, yang penting bisa menghibur Pak Presiden, yaitu duit masuk, cuan masuk, yaitu liburan ke luar negeri, ke Beijing saya cari keluarga. Karena keluarga anak Mongol larinya ke Indonesia, tanah ditinggal. Berarti masih ada tanah leluhur di Jungko ya. Saya pulang ke Beijing minus 4 derajat Celcius, saya jalan-jalan masih pakai singlet. Orang di Beijing sampai bilang Mongol tuh katanya Sen Cimping sama Henpen, gila sama bodoh. Udah minus 4 dia pakai singlet. Lah saya nggak berasa dingin, Pak. Orang-orang Cina langsung bilang, wah it's no problem, it's a Mongolian. Karena orang Mongol itu tahan dingin. Ya deh, sayang 100% Mongol. Cakepnya keren, pinternya keren. Karena sampai hari ini saya stand up nggak pernah nulis. Karena saya nggak usah nulis, sudah lulus. Pakai otak, duit masuk. Sekarang belum. Sekarang belum. Ya mudah-mudahan setelah duduk ya kan. Nanti kita ada keyboard nih, pemain musik lengkap. Ada yang mau pingin nyanyi, nggak usah takut. Tapi bang suara gua jelek, udah silakan. Karena memang kalau kita ingin nyanyi, kalau suara kita cakep, rekaman, jangan di sini. Karena ini disediakan memang untuk khusus suara yang ala kadarnya, karena alam terbuka. Jadi suara kita jelek langsung disedot angin, nggak kedengeran. Biasanya yang mulai nggak denger ke kolam renang dia. Jadi kalau ada yang nyanyi dia ke kolam, berarti nggak setuju suara Anda. Mungkin ada lebih cocok pimpin doa. Aduh, terima kasih MC ceweknya. Silakan, saya milih Mongol yang manggil apa Tuhan yang manggil? Mongol aja ya. Terima kasih, cantik banget.